Apa kebijakan untuk menurunkan harga beras tersebut. Ini yang diturunkan Bulog itu rasanya tidak kalah enak dengan beras premium. Justru sebenarnya beras medium ini bagus juga ya, terutama untuk yang punya diabetes mungkin ya, karena itu kan toolnya sebelumnya itu paling beras premium itu berada berkisar di antara 13-14. Harusnya kita bulan Februari ini sudah panen raya. Itu kebutuhan beras untuk seluruh masyarakat Lombok Barat dalam 1 bulan kira-kira berapa ton? 7.026 ton per 7.000? bulan. Baik. Nah itu jadi kita aman. Jadi aman untuk 3 bulan ke depan. Kalau dibandingkan dengan waktu normal Bu Kadis, terus dibandingkan dengan ketika akan menjelang bulan Kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita siang ini terkait dengan ketersediaan stok beras di Kabupaten Lombok Barat di server pot renyah dan berisi. Masih bersama narasumber kita, Ibu Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat, Ibu Damayanti Widyaningrum. Tadi Bu Kadis sempat mengatakan kebutuhan konsumsi beras untuk masyarakat Kabupaten Lombok Barat setiap bulan itu hanya berkisar 7.026 ton ya. Sementara produksi beras yang dihasilkan jauh melebihi itu Bu ya. Mungkin bisa dideskripsikan sedikit Bu Kadis dari 10 kecamatan yang ada di Lombok Barat. Kecamatan mana saja? Maaf, ini bukan kita akan misalnya meninggikan antar kecamatan, tidak Bu. Artinya paling tidak kita bisa memetakan sebenarnya dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, mana saja pensuplai beras yang cukup besar untuk Lombok Barat Bu, dari 10 kecamatan yang ada. Mungkin bisa diperkirakan dengan data hasil produksi beras di setiap kecamatannya Bu. Kira-kira dari 10 kecamatan itu kecamatan mana yang pensuplai besar Bu? Terima kasih. Yang sudah jelas tentunya di Kota Air ya. Kecamatan yang paling banyak mensuplai beras tentunya daerah Narmada, Lingsar, karena dia di sana bisa 3 kali tanam. Narmada, Lingsar, Gunung Sari, Gerung, Labu Api. Itu Bu ya. Baik. Apakah di tempat-tempat ini sudah didukung juga Bu dengan infrastruktur pertaniannya juga Bu, sehingga bisa mendukung tetap terus meningkat hasil produksi di sana Bu? Yang jelas sudah sangat didukung karena mohon maaf kan kemarin saya di pertanian. Nah di sana kami juga sudah melihat di sana banyak sekali jaringan irigasi dan lain-lain sebagainya, pompa, terus embung dan lain-lain sebagainya sudah didukung juga, termasuk yang di daerah wilayah selatan itu ada embung, tapi tetap dia produksinya masih banyak. Pensuplai beras ada di daerah bagian utara ya, Narmada, Lingsar, karena dia bisa 3 kali tanam. Ya Bu Kadis, mungkin saat ini memang kita lebih menekankan kepada ketersediaan pangan kita Bu ya, terutama beras, karena terkait dengan viralnya pemberitaan di media maupun di medsos tentang harga beras yang terus meningkat Bu. Bahkan banyak yang mengistilahkan ketika harga rokok naik, masyarakat tidak panik Bu Kadis. Betul. Tetapi ketika harga beras naik itu langsung masyarakat panik. Nah, dari potensi-potensi pertanian yang tadi Ibu sampaikan, itu ada beberapa kecamatan ya yang memang pensuplai beras Bu ya. Mekanismenya bagaimana nih Bu Kadis ketika panen, hasil panen dari seluruh kecamatan yang ada di Lobar ini, hasilnya bagaimana kemudian mekanismenya untuk persediaan stok pangan khususnya beras untuk masyarakat Lombok Barat itu bagaimana Bu? Jadi sebenarnya begini, kami di sini juga dari Dinas Ketahanan Pangan sudah melakukan pemetaan di mana daerah yang surplus beras, khususnya di Lombok Barat, dan yang minus beras. Nah, disinilah tugas kami mengatur distribusi tersebut. Nah, misalnya sekarang, seandainya contohnya, misalnya di Lembar atau di Sekotong, di sini butuh beras, kurang beras. Nah, otomatis kami akan melakukan distribusi beras dari daerah yang surplus tadi, yaitu dari Narmada ke
sekotong. Gitu. Sekotong, Tapi alhamdulillah sih sekarang masing-masing ini bisa memenuhi kebutuhannya. Dan juga kami ada cadangan pangan pemerintah kami yang ada di gudang kami, tapi tidak banyak itu untuk jika terjadi bencana. Jadi kami mengaturnya dengan cara FDP, ada fasilitasi distribusi pangan. Baik. Seandainya kalau itu memang dibutuhkan, misalnya saya butuh beras, ini kurang beras, kami tinggal ngambil dari kecamatan lain, kita angkut, kami akan berikan subsidi untuk ongkos angkutnya, yaitu melalui FDP, fasilitasi distribusi pangan. Apakah gudang-gudang itu memang punyanya pemerintah Lobar atau bagaimana, Bu? Kalau gudang kami hanya ada satu yang punyanya Pemda, ada di sini di Batu Samban. Tetapi kami juga mempunyai lumbung pangan masyarakat desa. Lumbung-lumbung itu ada sekitar kurang lebih 36. 36 lumbung pangan desa itu sudah ada. Nah, dari 36 itu ada ya kurang lebih sekitar 9 yang kurang aktif. Oh begitu, Bu ya. Memang ada lumbung-lumbung juga, Bu desa ya. Ada, berarti hasil panen ini bagaimana, Bu? Apakah pemerintah membeli hasil panen itu kemudian disimpan di lumbung ini atau di tempat stok pangan untuk masyarakat itu bagaimana, Bu? Tidak, pemerintah tidak membeli. Jadinya mereka sudah kita dengan melakukan sosialisasi, jika harga beras naik, nanti jika harga beras murah, tolong tunda jual, kita suruh dia menyimpan di lumbung-lumbungnya masing-masing. Di desa-desa itu ada. Kalau harga tinggi bisa dijual. Nah, itu juga jadi untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Mengapa kami pertanyakan seperti ini, Bu Kadis? Ini kita ibaratnya sekaligus memberikan sosialisasi pada masyarakat. Jangan sampai dikira ketika terjadi kelangkaan beras di pasar, dikira pemerintah itu menahan, kan gitu. Dikira stok beras yang dimiliki oleh pemerintah sengaja, kan tidak seperti begitu. Artinya stok beras itu adalah memang miliknya masyarakat. Milik masyarakat. Cuman nanti diatur aja jadwal penjualannya gitu saja, Bu Kadis ya. Baik. Nah, tadi ada kecamatan-kecamatan yang surplus terhadap produksinya, Bu. Kemudian ada kecamatan yang mungkin tidak sesurplus kecamatan lain, Bu. Apakah ini tidak ada masukan langsung dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri, Bu, terkait dengan distribusi ketahanan pangan di seluruh Kabupaten Lombok Barat? Misalnya, bagaimana kemudian membangun sektor pertanian agar lebih misalnya mampu dari sisi produksi padinya, produksi berasnya di kecamatan-kecamatan yang saat ini belum surplus dari sisi gini. Apakah itu ada program, Bu, dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri? Kalau kami di sini kan dari Dinas Ketahanan Pangan, kami cuma mengatur beras itu setelah panen. Tentunya nanti kalau untuk mengatur bagaimana tingkat produksinya itu ada Dinas Pertanian. Tetapi setahu saya di Dinas Pertanian juga sudah ada beberapa sarana produksi maupun bantuan-bantuan infrastruktur untuk di daerah-daerah yang mungkin yang hanya 2 kali musim tanam atau 1 kali musim tanam, daerah kering, itu banyak diberikan bantuan alat dan mesin seperti pompa air, embung, jaringan irigasi, itu sudah ada programnya pertanian untuk meningkatkan hasil produksi. Iya, Bu. Karena kan kita berpikir juga, Bu Kadis, dalam terkait dengan pangan sendiri, khususnya padi, kita tidak hanya berpikir tentang intensifikasi, tapi ekstensifikasi juga harus kita pikirkan. Karena kita berharap Lombok Barat ini bukan hanya kuat dari sisi ketahanan pangan, terutama ketersediaan stok berasnya selalu tersedia, tapi juga bagaimana ke depan bisa juga mungkin menjadi penyalur bagi daerah lain, Bu. Justru jangan sampai ke depan Lombok Barat tidak berketergantungan dengan daerah lain, Bu Kadis. Dalam artian mungkin Ibu bisa lebih ceritakan ketika misalnya terjadi seperti gini, kenaikan harga seperti ini, Bu. Bagaimana kemudian Dinas Ketahanan Pangan selaku tim dari TPID, Bu, tim pengendalian inflasi daerah sendiri, Bu, dalam mengatur strategi agar bisa lebih ditekan kenaikan harga di pasar dari beras ini, Bu, antara daerah surplus dengan daerah minus itu kira-kira bagaimana mekanismenya, Bu? Jadi kami di sini ada beberapa strategi kami untuk menekan harga, yaitu misalnya salah satu contoh kami melakukan gerakan pangan murah. Kalau kami dari Dinas Ketahanan Pangan melakukan gerakan pangan murah di lokasi-lokasi yang tadi membutuhkan. Tapi biasanya kami lakukan di seluruh kecamatan, karena mungkin kecamatan A dia butuhnya kurangnya cabai, bawang, yang kecamatan ini kurang beras. Nah, itu jadi kami di sini fasilitasi dengan melakukan gerakan pangan murah dengan tadi membawa beras-beras daerah surplus itu ke daerah yang tadi yang kurang itu, yaitu dengan memberikan ongkos angkut tadi, fasilitasi distribusi pangan.
Setelah itu kami juga melakukan operasi pasar. Kami dari pemerintah melakukan operasi pasar, yaitu beras SPHP kami turunkan di pasar-pasar, kurang lebih ada 28 mitra bulog yang tersebar, yaitu ada yang di Pasar Narmada, Pasar Gerung, Pasar Gunung Sari, Banyumulek, Pasar Lilir, Pasar Kumbung, dan Pasar Ndut. Itu semuanya sudah ada mitra bulognya. Setiap mitra tersebut akan diberikan beras 500 kg per hari. Besok dua hari sekali mereka akan menerima itu. Jadi beras murah dengan harga tidak boleh dijual lebih dari 10.900. Iya. Ya. Terus itu juga yang sebenarnya ingin kami tanyakan, Bu. Kadang-kadang di saat harga beras ini terus meningkat, Bu. Apalagi akan masuki bulan suci Ramadan, tidak menampik ada pihak-pihak yang sengaja kadang-kadang tidak membuka 100%, Bu, ya. Penjualan berasnya dia tahan sambil menunggu menunggu harga beras maksimal berapa baru dia akan lepas, Bu. Tapi mungkin kita akan melanjutkan, Bu, sesaat lagi, Bu, setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi bincang kita di server pot renyah dan berisi, tapi sementara kita jeda dulu.